sudah menetapkan visi Pasaman. Apa itu? Visinya adalah mewujudkan masyarakat Pasaman yang lebih baik dan bermartabat. Pertama yang lebih baik, yang kedua yang bermartabat. Yang lebih baik itu adalah meningkatkan kondisi masyarakat daerah melalui perbaikan di berbagai sektor. Berbagai sektor. Sektor apa saja? Baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan masyarakat. Misi pertama, iman dan takwa. Yang kedua, meningkatkan peran lembaga adat. Itu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan dasar, baik itu kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Ya, karena IPM kita masih rendah, indeks pembangunan manusia Pasaman masih tergolong rendah. Nomor tingkat pendidikan kita, meningkatkan SDM kita. Jadi keberpihakan terhadap rakyat. Jadi bisu SMA, Madrasah Aliyah, SMK, ada bayi SPP lah. Setuju gitu tuh. Angkanya 15 miliar. Lebih kurang kita anggarkan di 2022. Tahun ini sudah mulai realisasi. Dilaksanakan. Jadi Pitihwa agia ke provinsi. Jadi provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi ini transfer Pitihwa ke seluruh SLTA yang ada di Kabupaten Pasaman. Ada dulu pertanyaan, apa memang bisa Pasaman menggratiskan sekolah sampai ke tingkat SMA? Ya kan? Ada yang meragukan dulu. Keraguan itu kita jawab. Bisa dengan sistem BKK. Bantuan keuangan khusus. Pitihwa dalam APBD Kabupaten Pasaman, kita agia ke provinsi, kita drop, kita kirim, lalu Dinas Pendidikan Provinsi yang menggratiskan seluruh murid SMA. Di Pasuruan namun aiko komprani mama aku berikan penyadaran, ajakan kepada cucu kemanakan bahwa pentingnya sekolah, bahwa pentingnya pendidikan. Perubahan hidup kita tidak terlepas dari faktor pendidikan. Human investment, investasi manusia, peningkatan sumber daya manusia, human resource development. Sebuah negara, sebuah daerah akan bisa maju. Itu kuncinya adalah peningkatan sumber daya manusia. Penting infrastruktur ya, penting ekonomi ya, tapi jauh lebih penting adalah soal SDM, sumber daya manusia. Itulah yang menjadi komitmen pimpinan daerah. Tidak nak kayu awak bagi Ciba Bupati, tapi karena komitmen. Program kesehatan gratis, kalau istilahnya UHC, Universal Health Corporate. Nah, jaminan kesehatan. Jadi selain yang sudah ditanggung oleh pusat dan provinsi, karena kita juga punya jaminan kesehatan provinsi, ya, sisanya itu ditanggung oleh APBD Kabupaten Pasaman. Ke depan mulai tahun ini warga Pasaman tidak dibolehkan ada yang terkendala berobat. Kalau ada lapor wali nagari, ke camat, ke dinas sosial, dinas kesehatan. Itu berapa dananya? 52 miliar. Dibalik ke rupiah berapa itu? Atau dibalik di bangunan kajian bukan kajalan Pak In, ya kan? Banyak gitu itu mah 52 miliar dianggarkan untuk P2BN, berapa banyak itu kan? Tapi pemikiran Pak Bupati, ya, jangan sampai ada orang yang sakit lalu untuk berobat maka dia harus gadaikan, bahkan jual tanahnya, jual ladangnya, jual tabeknya, jual rukonya, jual, ya kan? Akhirnya apa? Terjadi kemiskinan baru. Apalagi diki panu dan sebagainya. Kita ini kembangkan balik sarananya, kita dukung, bantu Medan dan Bapane, Medan dan Balinduang dan sebagainya. Patah kita harapin sinkron antara arah kebijakan kabupaten dengan nagari mendukung. Tentu dengan keterlibatan ini mama.
Dengan begitu, maka aktivitas kebudayaan awak bisa hidup berkembang, ya, dan itu bisa produktif buat generasi muda kita. Kreativitas kebudayaan. Nah, sebelum ke Pasaman wisata, aku perlu sampaikan Pasaman terakses. Pasaman terakses. Jadi bukan hanya soal anggarannya, tapi juga soal izin. Pak Iku sedang berjibaku ini. Anggaran lewat tani apain? Lewat tani binti sampai setengah miliar. Yang izinnya sedang berjibaku ini. Tidak ada kata menyerah. Pantang menyerah. Nah, pengerjaan untuk 4,5 miliar tahun ini, ya, untuk dasar, untuk membuka dan sebagainya kita serahkan melalui TMMD, TNI. Habis itu peningkatan baru normal seperti biasa. Perikanan. Supaya apa? Supaya capek. MOU lado jo pihak tetangga. Kabupaten 50 kota, lado kita MOU kerjasama. Kita bangun dari wilayah kita, 50 kota bangun dari wilayah 50 kota. Dan ini penting untuk akses, untuk transportasi, ya. Sasarannya apa? Nanti jalan tol di Suliki, orang turun langsung kemari. Dari Riau kemari langsung dari Suliki. Tak perlu lebih tinggi lah. Itu antara lain. 4,5 M. Aksesibilitas untuk mendukung pengembangan ekonomi, pengembangan pariwisata. Banyak lagi program fisik di Kecamatan Bonjo, khususnya Gang Bilir. Itu jembatan, insya Allah tahun ini juga. Jembatan yang rusak setelah sekian tahun. 1 tahun ya? 1 tahun lebih. Insya Allah tahun ini kita bangun. Tahun ini, jembatan yang rusak. Sarana wisata, ya, kita sudah bikin visibility study, studi kelayakan, dan kita bikin master plan untuk pengembangan wisata Bonjol secara khusus. Jadi selain pengembangan wisata di nagari-nagari, jadi ada fokus kita adalah pengembangan kawasan wisata Bonjol terpadu, terintegrasi. Terpadu, terintegrasi. Penanganannya terpadu, keroyokan semua OPD. Jadi tidak hanya OPD dinas pariwisata, tapi semua dinas bertanggung jawab. Contoh, dinas lingkungan hidup bertanggung jawab. Soal apa? Soal kebersihan, soal sampah, dan sebagainya bertanggung jawab. Agrowisata, iya. Pertanian, soal katus, pengembangan katus. Apalagi? Infrastruktur pasti, PUPR. Jalan, jembatan, dan sebagainya, PUPR. Koperasi UMKM kita harus hidup berkembang. Ekonomi kreatif dan sebagainya tumbuh berkembang. Nah, kita udah usulkan juga untuk planetarium. Yang planetariumnya itu sekitar sekian miliar. Ada berapa miliar tuh Pak Ari? 7 balai, berapa tuh? Nah, itu kita usulkan ke kementerian, ke pusat. Kita usulkan. Nah, yang ketik-ketik atau kamelu atau panciang, kurang pusat dan kadang-kadang. Nah, itu caranya, ya kan? Termasuk nagari, Anda bisa dikagok-kagok aja. Iya kan, sinkronisasi sejalan, gitu. Nah, tentu semua ini dukungan dari masyarakat. Angku-angku ini mama. Terpadu, terintegrasi, semua potensi yang ada. Ada banyak potensi, wisata alamnya, wisata budaya, wisata kuliner. Mulai wisata alamnya adalah, ya, ada planeta, ada Equator City of Indonesia. Mesti sampaikan itu. Karena hanya ada 2 di Indonesia, yaitu di Bonjol dengan Pontianak. Pontianak membuat istilahnya katulistiwa, kita Equator. Ya kan? Jadi Equator City of Indonesia. Museum, ada apa? Meriam, Angguilia, ada benteng Tuan Kimam Bonjol, dapur perbekalan Tuan Kimam Bonjol. Itu dari aspek strategi geografis, itu punya nilai strategi perang. Itu kalau narasikan, ya, untuk literasi bagi anak muda itu luar biasa.
Nah, daerah kita ke depan menjadi scientific tourism karena ada geologi, ya, planetarium itu, ada astronomi dan sebagainya. Dan insya Allah ya kita upayakan tahun ini Pasaman masuk menjadi geopark nasional, sehingga diajukan menjadi geopark ke UNESCO Global Geopark, menjadi bagian dari Geopark Ranah Minang. Jadi branding kita juga, geoparknya branding, kemudian juga ekuatornya hanya satu-satunya di Indonesia selain Pontianak. Jadi kalau orang Riau datang ke Sumatera Barat, iya kan, belum ke Sumbar kalau belum ke, nah itu dia, karena ekuatornya ada di Pasaman, di Bonjol, ya kan. Orang Malaysia juga gitu, itu target pasar kita. Banyak Malaysia, warga masyarakat Malaysia dan Singapura sebagainya itu konon berasal dari Bonjo, moyang dari Bonjo, dari lahan mati, dari Rau. Mereka kangen untuk melihat leluhurnya, berkunjung ke Pasaman, tetapi mau ngapain? Mau menyaksikan apa? Mau menikmati, mau makan apa? Belum tersedia dengan baik. Nah, inilah pasar kita. Menjadi apa? Tuan rumah terbaik dan sebagainya. Nah, ikut Pralu masyarakat, cucu kemanakan, ya tentu angkuang kuning mama. Hal itu kita harapkan. Dan itu butuh waktu, butuh proses, butuh tahapan, dan harus kita lakukan. Think big, act small, start now. Sampai ke di mana-mana kita berpikir besar, ya kan, beraksi, bertindak mulai dari yang kecil, dan dari sekarang dan terus menerus. Namun ditunda-tunda, tunggu-tunggu loh. Bisolah, bikolah, tahun bisolah, minggu besok, bulan bisolah, nggak bisa. Apa yang bisa lakukan sekarang lakukan. Siapa yang majak, siapa yang berupaya, siapa yang marahan, tentu angkuang ini mama lah. Pakai Cikawali tadi itu, hitam putihnya adalah pemilik kampung. Ya, siapa tuh? Ini mama. Wali akhirnya mama aja. Jadi Bapak Ibu, angkuang ini mama yang berhormati, memuliakan. Itulah hal-hal yang perlu sampaikan, nanti mungkin tambahkan Ibu Yus, Pak Indra infrastruktur, ya, pada hal yang perlu dialogkan. Dan rasanya memang kadang harapan, kadang cita-cita, kadang peluang tentang kita raih. Tentu itu tidak terlepas dari semua dukungan masyarakat. Sekali lagi dukungan masyarakat, khususnya Tuan Kuning Mama. Perlu kita sosialisasi silaturahmi secara lebih rutin, ya, lebih banyak, lebih sering, tentu dengan model bentuk yang bisa jadi mungkin bisa disesuaikan. Ya, mungkin juga pemuda lu bisa Kuning Mama lo yang mapuan, jong ibu-ibu lo lah, atau di Jorong, atau di negara yang lain dan sebagainya. Si matang, iko milik basamo, wisata ko milik basamo, tambang ko milik basamo, dan milik surang-surang tuh. Pemerintahan kabupaten dan pemerintahan nagari memperhatikan dan mendukung kami. Tentu kami kecian tentu di bidang adat itu. Kok di bidang pembangunan tentu itu mau ado. Kalau janang kami namanya ko wali nagari kami Pak Obo. Nang anak nagari kami. Dengan hal itu ko akan bisa kita selaraskan, kita jalankan untuk ke depannya. Apalagi kini 3,5 tahun ya Pak Obo ya. 3,5 tahun ambo mencalia begitu dilantik langsung start. Nggak ada yang istilahnya SKPD segala sesuatu kalau nalalo-lalo yo ditukar. Jadi kami selaku mama sangat bagadang hati mencalia waktu itu Bu. Intinya khusus untuk permintaan kami, di samping kami menyampaikan kami sampaikan program kami untuk 2022 kok di Kerapatan Adat Nagari Ganggohilia. Kami menyadari kami pintu Kaporo dan akan menjadi pintu Kaporo destinasi adat, destinasi budaya untuk dan akan dijual bukan untuk di Indonesia. Namo nanadore kaminya Pak Ogu. Namo nanadore kaminya. Hingga kami kumpulkanlah, kami rapatkan barisan kami pemangku adat Saganggohilia pada saat kini duduk samparan dengan Pak Wagub. Harapan kami cieknya Pak Wagub. Tabangun kabupaten, tabangun nagari,
sejahtera kami nenek mama, kami jalankan adat istiadat. Itu yang kami minta. Jadi apa yang minta kami diperhatikan oleh pemerintahan kabupaten beserta nagari dan kecamatan adalah bagaimana tempat duduk kami ko bisa dan bisa bak manun kami susunkan. Bak sigih bak cirano, bak pinang dan bak gatok. Itu yang kami kandaan Pak Wabu. Iko kami singajuan memancing hati nurani Pak Wabu untuk hadir kami servis kantua kerapatan adat kami ko Pak Wabu ko basiwo ko baage lah. Nanjale iko melambangkan keseriusan kami selaku nenek mama untuk mengembangkan adat kamu ko untuk mendukung pemerintahan Kabupaten Pasaman untuk kamu konyo. Dan selagi kami harapkan mudah-mudahan dengan perjalanan Pak Wabuk nan kami caliak putih hati bakadaan putih kape dapat dilihat. Ambo menyampaikan mungkin sapa dapat jadi niat mama dengan 3,5 tahun indakna ke 90%, 75% mungkin tabangun Pasamanko untuk yang lebih baik. Dan kami ini niat mama ko nasalamu ko cician 50% untuk kamu ko dari tahun kini nama pelawannya. Ayo tapalatian kami oleh Pak Ubud. Mau sampaikan ke Pak Ubud, Iko adalah kantua kerapatan adat nagari yang sangat bersejarah. Tampil dilantiknya Presiden Darurat Republik Indonesia Safruddin Prawira Negara. Di situ mana tampilnya Pak Ubud. Bantuannya dulu Iko ko pakai apa itu udah pakai tok seman kini ko dah. Batingke sampai guru. Jadi sejarah-sejarah model ikolah yang ingin kami pemerintahan mulai dari kabupaten, pusat, provinsi sampai ke bawah memang batua semua yang ingin Pak sampai ke itu tadi lah. Jadi dek kami nggak panjang-panjang lo program Pak. Nah suku imam Yosara di dalam. Intinya kami ingin membuat tindak bacicia bajauan lo. Boleh Pak Ubud tanya nanti kan ini mama nanti mungkin iko sekali pertama ini mama barisan berdua nanado di langga masing-masing kur pertama bakumpua di kerapatan adat nagari mangkono ambo sangat badoha di sangat badoa gadang. Mudah-mudahan hari nan bo pilih adalah hari yang mulia, hari Jumat. Pak Wabud bisa menyediakan dan meluangkan waktu. Alhamdulillah dijabah oleh Allah. Tentu dengan hal itu yang ingin kami lakukan adalah pertama, Pak adik kami di Ganggu Hilia kok bisa menyeragamkan adik kami saling nagari. Kami ini mamak untuk memangku adik Ganggu Hilia umumnya se-Kabupaten Pasaman 32 kan se-Kabupaten Pasaman Pak Ubud. Kami sangat berharap Ikoko lebih diperhatikan oleh pemerintah di samping untuk mengancaan bantuan Kabupaten Awakko. Pembangunan rancak, infrastruktur rancak, wisata berjalan, minyak mama nampak loh. Sangat mendukung program-program yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. Itu terbukti mungkin Pak Wali Nagari pun lah menengok berupa pembebasan lah mungkin namanya lahan yang akan digunakan. Lah Pak Walia dia pelaksana itu sedang dijalankan di Nagari Ganggu Hilia. Kami sepakat akan mendukung kegiatan-kegiatan yang akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Ganggu Hilia. Dorongan ya dari pimpinan kita ya tahun sekarang ya, untuk Ganggu Hilia ya mungkin kita baru membentuk Pokdarwis ya. Pokdarwisnya alhamdulillah ya berangkat dari Pokdarwis dulu. Ganggu Hilia sudah di-SK-kan untuk Pokdarwisnya. Kita meminta ini juga nanti akan harus di akta notariskan ya karena peluang ya kemampuan APBD kita sangat terbatas. Yang tahun ini sebetulnya untuk Ganggu Mudia kita sudah anggarkan sesuai arahan dari pimpinan Bapak Wabub dan Pak Bupati. Itu sudah ada anggaran kita di Ganggu Mudia 3.6.886.000 rupiah. Itu mungkin XM kita di Maret nanti sesuai perencanaan. Alhamdulillah untuk Ganggu Hilia pembebasan lahan yang menuju benteng Gunung Tajadi itu juga sudah kami terima. Terima kasih Pak Wali. Tentu
Untuk pengembangan pariwisata ini, ya, sebagaimana yang disampaikan Pak Wawuh tadi, tidak terlepas ya dari dukungan para masyarakat, tentunya Nini Mama semua. Kita juga berharap Pokdarus ini juga keanggotaannya melibatkan ya Nini Mama. Alhamdulillah ini juga sudah terlaksana. Jadi yakinlah ya Nini Mama semua, Bapak Ibu yang kami hormati, ya, tahun 2022 ini kita juga sudah petakan melalui anggaran perubahan. Mudah-mudahan kita sudah dikelola oleh BKK Provinsi tambahan di akhir ya 2022. Ini juga akan kita petakan untuk Ganggo Hindia lagi, karena Ganggo Mudia itu sudah secara bertahap. Pengembangan pariwisata di Pasaman ini sesuai dengan program kerja ya Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati kita, ya pariwisata itu sudah masuk ya, program prioritas. Alhamdulillah ya, Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan. Nah, ini bukti keseriusan pemerintah daerah ya di bawah pimpinan Bapak Beni Utama dan Bapak Sabar AS. Perhatiannya ke pariwisata cukup luar biasa. Selama ini mohon maaf Bapak dan Ibu ya, anggaran pariwisata kami tidak bisa banyak bergerak ya. Di bawah 300, apa yang mau bisa kita bikin? Nah, sekarang ya 1000% lebih ya peningkatannya. Tepuk tangan dulu ya, tapi secara bertahap. Jadi dukungannya tentu Bapak dan Ibu yang kami hormati ya. Kalau Pasaman sudah jadi tujuan wisata, dalam persiapan tentunya Sabta Pesona harus kita tingkatkan. Ya, dimana Sabta Pesona ini ya yang pertamanya ada aman dulu. Sambutan kita semua selaku masyarakat tentu di bawah koordinasi para Nini Mama, bagaimana mensosialisasikan amannya ini ya, nyaman ya, indah, sejuk ya, bersih ya, terkelola dengan baik ya, ada kenangan yaitu kuliner atau cenderamata. Ini mungkin nanti UMKM kita juga sudah petakan, karena di kementerian di pusat itu nama Kementerian Pariwisata itu bukan itu saja, Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif. Jadi kita berharap UMKM kita semuanya harus di badan hukumkan, di akta. Jadi kita sudah mulai melaksanakan pembangunan dimulai dari Jalan Rau ke Rokan Hulu, kemudian dilanjutkan dengan Rau Padang Lawas, kemudian Dua Koto ke Marina, dan satu-satunya lagi yang tinggal yaitu dari Bonjol ke Suliki, yang alhamdulillah seperti yang disampaikan oleh Bapak Wagub tadi, bahwa tahun ini kita dianggarkan sebesar 4,5 M untuk pembukaan jalan dari Bonjol ke Suliki. Ini sampai batas Pak. Jadi ini dilaksanakan bersama dengan TNI melalui program TMMD. Jadi yang informasinya ini akan dimulai pada minggu kedua bulan Mei. Jadi sekarang kita masih mengurus masalah izin. Jadi Bapak Kadis tadi mengutus saya ke sini sebab beliau bersama Kepala Bapeda ini masih menyelesaikan permasalahan pembebasan atau izin untuk pembukaan lahan dari Bonjol ke Suliki ini. Jadi kami gambarkan lagi, mungkin nanti ke kecamatan kami juga akan menginformasikan semuanya bahwa di Dinas PU untuk tahun 2022 anggaran kami totalnya untuk fisik 96 miliar dan khusus untuk Kecamatan Bonjol 14,7 miliar. Ini lebih dari 15%. Jadi dari 12 kecamatan di Kabupaten Pasaman ini cukup besar di Kecamatan Bonjol ini, hampir 20%. Jadi kemudian dari yang 14,7 miliar tersebut dengan 17 kegiatan ini 8 terdapat di Ganggo Hilia.
Jadi 9 di nagari lainnya. Jadi cukup besar untuk di Ganggo Hilir ini. Jadi kalau untuk rincinya nanti mungkin melalui Bu Camat kami akan mengirimkan informasi kegiatan tahun 2022. Jadi kemudian ada lagi satu ini yang cukup ini Pak, rekonstruksi jalan dari pasar kita ini menuju ke batas yang direncanakan dengan TMMD tersebut. Ini dilaksanakan dengan hotmix dengan dananya 1,8 miliar. Jadi cukup besar Pak. Jadi terakomodirnya usulan-usulan dari masyarakat kita waktu musrenbang. Mungkin masih banyak lagi kegiatan yang belum terakomodir Pak. Tapi syukurlah untuk Bonjol khususnya di Nagari Ganggo Hilir ini sudah cukup maksimal Pak. Sebab kalau kita rata-ratakan 12 kecamatan, ini satu kecamatan dirata-ratakan cuma 8M, sementara Bonjol 14,7. Jadi cukup ya. Jangan nanti usulan ini tidak masuk ini usulannya, tapi itulah anggaran kita yang tersedia di APBD kita Pak.